wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Iya, apa kabarnya Pak Onsa? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah benar kita selalu sehat ya. Insyaallah. Saya melihat ada jadwal coaching ya hari Iya, ini Pak. iya betul, Bu. Hari ini saya ada jadwal coaching dengan Ibu Andri. Iya. Iya. Jadi tentunya sudah ada persiapan pastinya ya. Insyaallah. Kalau boleh saya tahu persiapan Bapak itu seperti apa? Oh iya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait dengan masalah yang akan disampaikan ini nanti. Saya juga sudah menyiapkan alur ceritanya karena nanti kan proses coachingnya akan melakukan alur cerita. Kita sudah siapkan semuanya. Iya, oke, persiapannya mungkin sudah lumayan bagus ya. Jadi sisa penerapannya nanti. Oke, untuk waktu dan tempat saya silahkan untuk dilanjutkan prosesnya, Pak Onsa. Semoga coachingnya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akan mengamati Bapak selaku tugas saya sebagai observer. Baik. Terima kasih Pak Onsa, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu Rida. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Onsa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Keluarga di rumah bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah mereka juga sehat, Pak. Terima Oke. kasih. Disertasinya gimana kabarnya, Bu? Itu yang agak sedikit kurang sehat. Oh, oke. Mudah-mudahan di tengah kesibukan Ibu Andri yang cukup padat juga Ibu bisa menyelesaikan itu tepat waktu ya. Iya, Karena mudah-mudahan, itu juga Pak. penting untuk Iya, masa benar. depan Ibu Andri. Iya, betul. Minta maaf kemarin saya lambat balas WA-nya bahwa saya nanti karena juga ada kesibukan di tempat kerja, terus saya baca Iya. tidak ada Ibu Andri. By the way, apa nih yang mau didiskusikan nih hari ini? Iya, Pak. Jadi saya Cerita kemarin itu tentang apa waktu nih? waktu saya kirim WhatsApp ke Ah, Pak Wangsa, iya. kok ini lama ya baru dikirim, Iya, baru betul, dibalas, betul. baru Saya minta dibaca. maaf karena lagi ini Iya. ada kerjaan juga sedikit. Iya, jadi ini Pak, saya mau mendiskusikan bagaimana implementasi budaya positif di sekolah. Ya, Jadi, ya seperti yang kita ketahui bahwa kita kemarin sudah mempelajari tentang budaya positif, dan itu saya lihat sangat bagus. Jadi saya ingin menerapkan itu di sekolah juga. Oke. Saya coba tegas kembali bahwa Iya. yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah penerapan budaya positif di Iya. sekolahnya Ibu Andri. Iya, Benar benar. demikian, Bu Andri, Iya ya? benar Pak. Oke, baik. Baik. Kemudian mungkin tidak apa-apa ya saya gali kembali yang Ibu maksud dengan budaya positif ini yang seperti apa nih yang ingin Ibu sosialisasikan? Ya, yang sesuai yang kita inginkan ya, sesuai yang telah kita dapat kita pelajari kemarin itu, yaitu gimana menciptakan budaya positif di sekolah, bagaimana hubungan positif antara guru dan guru, guru dan siswa, siswa dan siswa, dan ya seluruh warga sekolah. Ya, karena saya lihat itu manfaatnya sangat luar biasa. Oke. Apa manfaatnya menurut Ibu? budaya Ya, positif? kalau saya lihat itu budaya positif itu berarti di dalam sekolah itu ada sesuatu yang bisa membuat siswa tertarik untuk ke sekolah. Guru juga tertarik untuk mengajar, lebih termotivasi untuk belajar. Oke. Jadi menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jadi kita awali dari menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Seberapa penting sih budaya positif itu diterapkan di sekolah ini? Kalau saya itu sangat penting Pak, karena itu sangat dampaknya sangat besar, sangat signifikan terhadap proses belajar mengajar, dan juga proses bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa dalam belajar ataupun guru dalam mengajar. Ibu sudah pernah menyampaikan dalam bentuk sosialisasi atau dalam bentuk kegiatan yang lain tentang budaya positif ini di sekolah? Sudah Pak, sudah. Jadi waktu itu sudah laksanakan diseminasi. Cuma masih ada juga kendalanya karena ya waktu itu belum maksimal pelaksanaannya. Indikator tidak maksimalnya seperti apa? Mungkin karena ini sosialisasi pertama, jadi yang hadir waktu itu kepala sekolah, lokasi kurikulum, kemudian 5 guru. Jadi belum melibatkan seluruh guru ataupun PTK. Pesertanya sedikit begitu maksudnya? Iya, Bu, sedikit ya? Pak. Yang kita inginkan seperti apa? Ya, saya inginkan ya bagaimana
dalam sosialisasi itu saya bisa menyampaikan apa yang saya inginkan itu, apa yang ingin saya implementasikan ke seluruh warga sekolah, jadi seluruh guru, PTK, kepala sekolah, seluruh wakasek, kalau memungkinkan ya juga melibatkan beberapa orang tua siswa secara perwakilan ataupun ya anggota OSIS. Saya coba pertegas kembali Bu Andrea, tujuan ini diskusi kita yang pertama, Ibu ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Iya Pak. Kemudian yang kedua, Ibu ingin melakukan sosialisasi. Iya. Yang kemudian sosialisasi itu dihadiri oleh guru, siswa dan orang tua jika memungkinkan. Iya. Seperti itu ya, karena Ibu pernah melakukan tapi sertanya sedikit. Untuk mewujudkan keinginan Ibu tadi, kira-kira kesempatan yang Ibu miliki itu seperti apa? Kesempatannya yang saya pelajari dari proses diseminasi kemarin itu, saya melihat bahwa teman-teman tertarik dengan apa yang saya sosialisasikan, cuma karena belum banyak ya, jadi saya memiliki potensi untuk melakukan ini, untuk sosialisasi, untuk mengimplementasikan ini kepada di sekolah dan kemudian mengajak guru-guru lain. Ya. Itu kesempatan. Untuk kesempatan itu atau untuk mencapai tujuan tadi, supaya banyak guru yang terlibat dan seterusnya, dengan melihat potensi yang Ibu miliki sekarang dari skala 1 sampai 10, kalau kita mau bermain kuantitatif, kira-kira berapa angka yang kita berikan untuk kesempatan yang Ibu miliki ini? Ya, kalau saya bisa lihat dari apa yang saya bisa lakukan saat ini ya Pak ya, dari untuk sosialisasinya dulu itu angka 8, tapi untuk implementasinya mungkin belum ke 8. Jadi ya implementasinya mungkin, untuk sosialisasinya mungkin bisa 8 ya, tapi untuk sosialisasinya implementasinya itu kan semuanya guru yang akan terlibat, jadi mungkin sekitar 7. Baik. Supaya nanti skalanya bisa 10, saya coba ingin melihat kekuatan apa sih yang Ibu Andri miliki untuk mewujudkan tujuan tadi yang kita harapkan ya. Kepala sekolah sangat mendukung, wakasek kurikulum juga mendukung. Jadi ya teman-teman yang hadir waktu itu juga terlihat positif, menanggapi dengan positif tentang sosialisasi ini. Jadi saya yakin bahwa ini saya bisa lakukan dari sosialisasi pertama, kemudian mengimplementasikannya di sekolah. Oke, baik. Kekuatannya ada ya. Iya, sekarang peluang yang Ibu miliki sehingga Ibu bisa melakukan kembali sosialisasi dan harapannya tujuannya tercapai, pesertanya banyak, kalau siswa dan orang tua terlibat, seperti apa? Peluangnya mungkin besar ya Pak, sekitar 80%, karena saya akan melakukan sosialisasi ini sebelum libur. Jadi setelah kegiatan input nilai sudah dilaksanakan, jadi kemudian saya akan melakukan approach dulu sama kepala sekolah, kepada wakasek, kemudian kepada guru. Jadi saya melihat ini peluangnya agak besar. Kemudian saya akan share informasinya juga kepada beberapa orang tua siswa atau juga ya yang terlibat, yang ingin tertarik untuk ikut sosialisasi. Oke, baik. Sebagai langkah antisipasi, kira-kira Ibu Andri bisa memprediksi hambatan atau gangguan yang kira-kira akan muncul di perjalanan ketika solusi tadi ini yang Ibu sebutkan tadi dilaksanakan? Ada enggak dalam pikiran Ibu sekarang? Kira-kira hambatan atau gangguan yang akan terjadi? Ya, hambatannya yang pertama mungkin itu dalam proses sosialisasi dulu. Mudah-mudahan guru setelah input nilai itu masih banyak yang bertahan ya. Mereka belum berangkat dulu liburan, jadi itu yang pertama. Terus untuk proses implementasinya sendiri, jadi karena kita ketahui bahwa tidak semuanya guru menganggap itu positif, jadi mungkin dalam proses implementasinya ada sedikit hambatan. Iya. Solusinya kira-kira sudah kita pikirkan tentang yang Ibu sebutkan 2 hal tadi ini? Iya, jadi solusinya itu pertama, sebelum saat ini mungkin setelah ini, ya setelah ini saya akan approach teman-teman, tunggu dulu lah sebelum liburan ya. Beri saya kesempatan untuk sosialisasi. Terus kemudian untuk implementasinya sendiri ya kita ya seperti kita ketahui lah, kalau program-program baru itu kita akan implementasikan selalu ada hambatannya.
selalu berjalan mulus ya. Oke. Sekarang Bu Andri, supaya solusi dan tujuan ini mudah tercapai, saya ingin Bu Andri menyampaikan bagaimana rencananya, plannya. Mungkin sudah ada di plannya Bu Andri tentang rencana yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan tujuan tadi. Ya, jadi rencana saya yang pertama saya akan mungkin membuat undangan secara online kepada teman-teman, kerjasama dengan Wakasi Kurikulum untuk mengadakan rapat akhir tahun mungkin ya, akhir semester, yang kemudian di situ diikuti dengan sosialisasi ini. Jadi undangan juga kepada beberapa orang tua siswa dan kepada siswa. Iya. Yang mana yang prioritas Bu Andri? Apakah Bu Andri akan menggabungkan 3 tadi, guru, siswa, orang tua, ataukah Ibu Andri akan pisahkan sosialisasinya? Yang pertama mungkin karena ini berhubungan dengan program sekolah, jadi pertama mungkin ke guru dulu, iya, ke guru dulu. Kemudian saya lihat bagaimana so far ininya penerimaan mereka, kemudian saya adakan lagi kepada siswa dan orang tua siswa. Baik. Strateginya supaya dulu kan sudah pernah kita lakukan dan ternyata sekarang strateginya supaya guru siswa tadi banyak yang terlibat seperti apa Bang? Untuk sosialisasinya sendiri ya seperti kita ketahui mungkin diadakan seharian Pak ya, jadi mungkin ya perlulah mungkin sedikit snack apa itulah yang pertama yang biasa yang bisa kita lakukan untuk menarik teman-teman untuk hadir. Kemudian sebelum melakukan sosialisasi ini mungkin ada inisiasi dulu, apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman guru, seperti itu. Oke. Baik, strateginya sudah ada. Sekarang jangka waktunya untuk kan bukan besok ya kita melakukan ya, kan masih planning ke depan. Bagaimana plan waktunya? Apakah sudah ada? Ya, untuk approach-nya itu sekitar seminggu. Ya, sekitar seminggu. Kemudian untuk implementasinya sendiri ya kita akan mulai semester depan. Itu ya prosesnya itu jangka panjang Pak, karena ini kan budaya positif ya, tidak mudah merubah karakter seseorang atau sifat-sifat seseorang itu secara ya nggak semudah membalikan telapak tangan ya, secara otomatis. Jadi kita butuh waktu yang lama. Kemudian ukuran keberhasilan dari kegiatan yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu ketika ya teman-teman banyak yang terlibat dalam sosialisasi, banyak guru yang menanggapi dengan positif, kemudian mereka berkomitmen, oh iya bagus ini ya, oh bagus ini, ternyata saya juga mau melakukan ini, oh iya kita butuh yang seperti ini, kita rindu suasana seperti ini. Jadi ketika mereka menanggapi dengan seperti itu saya sudah merasa ini sudah hasil ya sosialisasinya. Untuk implementasinya sendiri ya ketika ya kita melihat bahwa hubungan antara siswa dan siswa itu sudah lebih baik, maksudnya guru itu sudah dikurangi, mereka sudah saling menghargai. Begitupun guru kepada siswa atau guru dan guru. Oke, baik. Sekarang Bu Andri, saya ingin komitmen dari Bu Andri tentang rencana yang akan dilakukan itu seperti apa? Ya, saya berkomitmen dari awal saya masuk di sini Pak. Saya melihat bahwa begitu banyak hal yang terjadi yang sangat negatif ya. Jadi dan saya sangat bersyukur bahwa saya mempelajari tentang budaya positif ini, dan saya berkomitmen bahwa ini harus kita lakukan. Ya, kita terutama saya mulai dari diri saya, kemudian kepada teman-teman. Saya ingin mengajak kepada teman-teman bahwa ini kita harus lakukan terus-menerus. Kita harus pantau terus-menerus. Ya, seperti komitmen itu mungkin kadang naik, kadang turun. Jadi kita mungkin saya punya waktu sebulan, mungkin kayak briefing bagaimana ini, bagaimana implementasi kita tentang budaya positif. Baik, Bu Andri, kira-kira ini siapa saja yang bisa membantu Bu Andri dalam mewujudkan tadi komitmen dan tujuan tadi, serta apa yang mereka bisa bantukan
Ya, yang pertama itu mungkin kepala sekolah ya, itu ya apa ya, the man behind the gun lah ya. Ya. Jadi orang yang pertama yang Baik. sangat mempunyai pengaruh untuk melakukan, untuk mendukung program ini, kemudian para wakasek, kemudian yang guru tentunya, dan siswa juga, ya seperti orang tua siswa ya, atau masyarakat sekitar. Jadi saya harapkan mereka membantu ketika kami sudah menjalankan ini dan mereka melihat oh ada sesuatu yang beda dari yang kita programkan, mereka bisa membantu ya meluruskannya kembali ke jalan yang sesuai. Oke. Oke, Bu Andri, terakhir nanti tindak lanjut dari hasil coaching kita ini, saya sangat berharap komunitas tetap kita bangun, dan saya sangat menunggu bagaimana implementasinya setelah Ibu melakukannya, terus bagaimana respon teman-teman seperti tadi Anda sampaikan. Saya sangat tertarik dan sangat ingin mengetahui kabarnya. Jadi saya tunggu itu setelah proses coaching ini selesai, Ibu bisa melakukan apa yang Ibu sampaikan tadi, dan kabar dari Ibu sangat saya harapkan ya. Dan tentunya saya berharap dan berdoa apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu ingin lakukan itu terlaksana dengan baik. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, insya Allah. Dan Ibu jangan sungkan-sungkan kalau ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, WA saya silakan juga, mungkin agak lama dibalas kan. Tapi insya Allah saya akan luangkan waktu untuk apa namanya membalas WA Ibu. Iya, saya kira itu Bu Andri ya. Iya, Pak. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada kami, kepercayaan kepada kami untuk proses coaching hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Wijaya. Jadi menarik sekali karena saya juga mengamatinya. Jadi penuh dengan penghangatan atau mindfulness-nya sangat bagus. Jadi membangun situasi keakraban dengan si coaching. Jadi kalau saya katakan ini nyaris sempurna aja dari proses coaching Bapak. Tetapi dalam hal ini semuanya tahap telah Bapak lalui dengan baik, artinya alur tirta yang menjadi tujuan utama kita itu ya sudah maksimal pencapaian tahapnya. Mungkin ada poin lagi yang perlu dikuatkan seperti harapan untuk si coach di awal. Artinya harapannya mungkin lebih digali lagi apa sebenarnya yang diharapkan oleh si coachnya Bapak tadi. Kemudian artinya ini sudah maksimal, tapi ya kalau maksimalnya poin yang dikuatkan lagi masih ada beberapa, tapi sedikit sekali. Selain itu seperti penekanan poin penting, itu perlu ditingkatkan lagi apa istilahnya, penekanan poin penting sebelum masuk ke tahapan selanjutnya. Seperti pada saat coaching mengucapkan atau mengidentifikasi hambatannya, itu mungkin bisa lebih detail solusinya. Ya saya kira untuk overallnya itu ya nyaris sempurna saya katakan. Jadi kayaknya Bapak Wangsa sudah berpengalaman dalam melakukan coaching. Itu terlihat dari setiap tahap yang dikerjakan itu betul-betul bagus ya. Saya kira seperti itu Pak Wangsa ya. Terima kasih untuk bersedia untuk diobservasi oleh saya. Terima kasih. Ya. Saya tutup dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.